Kita masuk di bab rukun salat, di arkan salat. Sebelum itu, rukun arkan adalah bentuk jamak dari kata rukun, yang artinya secara harfiah adalah pondasi. Ya, rukun artinya apa? Pondasi. Maka arkan salat atau sebagian ulama menggunakan istilah furudus salat, fardu. Karena memang rukun itu hukumnya wajib ada. Ketika salah satu ibadah rukun yang tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut hampir bisa dipastikan tidak diterima atau batal. Ya. Dan setiap ibadah mahdhah khususnya, ibadah ritual, selalu ada rukun, sholat, puasa, haji, wudu, dan ibadah-ibadah ada rukun. Ya. Dan rukun ini adalah fondasi suatu ibadah, suatu amal. Dan dia wajib ada. Ketika tidak ada, maka hampir bisa dipastikan. Ya, jika tidak ada, hampir bisa dipastikan ibadahnya adalah batal. Maka rukun ini adalah sesuatu yang pada dalam istilah usul fikih disebut sesuatu yang wajib ada. Ketika dia tidak ada, maka amalan tersebut tidak dianggap atau batal. Baik, kita masuk. Ada berapa rukun dalam salat? Maka Imam Abu Syuja' rahimahullah wa nafa'ani Ibrahim qala wa arkanus salati 18 ruknan. Dalam salat ada 18 rukun. Jadi ada 18 hal yang harus dipenuhi dalam salat. Kapan ini salah satunya tidak terpenuhi? Tentu dalam terminologi mazhab Syafi'iyah. Karena nanti ada perbedaan pendapat. Para ulama itu dalam menentukan rukun salat berbeda. Pada mazhab Syafi'i 18, sebagian ulama ada yang cuma 13, ada yang 15. Ya, jadi beda-beda. Tapi dalam kredo dalam mazhab Syafi'i ada 18 rukun salat. Pertama, an-niyatu. Faslun fi arkanis shalah wa taqaddama ma'na shalah lughatan wa syar'an. Maka yang pertama disebutkan di sini adalah niat. Dan ini memang standar. Setiap ibadah pasti didahului dengan niat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innama a'malu binniyat. Maka tidak sah suatu ibadah jika tidak didahului dengan niat. Wa yaqasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Nah, hampir definisi mazhab Syafi'i, niat itu adalah sesuatu yang ditujukan, yang kemudian beriringan dengan perbuatan. Ya, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Maka memang niat itu harus istihdar, harus dihadirkan ketika perbuatan sedang dilakukan. Maka kalau kita belajar di dalam fikih, misalnya kita wudu, berniat akan wudu, maka kapan kita menghadirkan di hati kita berwudu? Ketika gerakan pertama wudu. Apa gerakan pertama dalam wudu? Yang rukun membasuh wajah, atau kalau sunnahnya ya mencuci tangan. Maka dia niat itu harus istihdar, harus dihadirkan ketika perbuatan pertama dalam suatu ibadah. Maka kalau sholat, niat ini sesuai dengan definisi ini kapan dihadirkan? Kapan dihadirkan? Ketika takbir Allah. Itu niat sudah istihdar, sudah dihadirkan di dalam hati kita. Kita sholat apa, berapa rakaat, sebagai apa, statusnya apa? Lillahi ta'ala. Ya, saya sholat subuh 2 rakaat, makmum lillahi ta'ala. Ya, adaan lillahi. Nah, itu istihdar ketika. Maka menurut definisi ini, maka yang paling pas ketika niat itu, yang paling ideal adalah ketika kita takbiratul ihram. Tapi akan kerepotan bagi teman-teman atau jamaah sekalian yang kemudian mengikuti talaffuz niat, yang perlu merasa perlu untuk melafazkan niat. Niat itu dibaca kapan? Kalau misalnya kita mau dilafazkan, pasti sebelum takbiratul ihram. Berarti tidak sesuai. Muqtarinan bil fi'li tidak sesuai. Makanya para ulama ijma sepakat bahwasanya niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Cuma memang dalam mazhab Syafi'i mustahab talaffuz, dianjurkan untuk talaffuz. Ya, terkhusus lagi bagi orang-orang yang suka ragu dalam aktivitas. Jadi usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini namanya talaffuz bin niat. Tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang melafazkan niat tapi tidak istihdar, tidak menghadirkan niat di hatinya,
lam tasih, tidak sah. Jadi yang terlafaz dalam niat kita, dalam lisan kita, dia cuma mu'inan saja. Sebagai apa? Membantu menguatkan niat yang di hati. Karena tempatnya niat ijma, ya, ini disepakati bagaimana adalah di hati. Tanpa orang melafazkan pun, kalau sudah hadir hati dia, niat di hatinya sudah cukup, sudah sah. Cuman ada sebagian kita tidak mantap kalau tidak dilafazkan. Betul? Betul nggak? Nah, betul. Ada yang perlu talafaz. Dan memang dalam mazhab Syafi'i pendapat yang mu'tamad ya, mustahab talafuz. Di sini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim ya, yustahab talafuz untuk nawaitu, kalau misalnya mau wudu, nawaitu wudu'a. Kemudian kalau mau puasa, nawaitu saum dan seterusnya. Talafuz. Jadi talafuz ini memang kalau secara definisi harus muqtarinan. Cuman ada sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali, dan ini pendapat yang diterjih oleh Imam Nawawi, boleh tidak muqtarinan. Ya. Karena di sini adalah maknanya bukan makna hakiki, tapi makna majazi saja. Maka boleh, maka sah apa yang dilakukan orang-orang awam masyarakat kita. Kemudian dia talafuz dulu untuk menguatkan, baru kemudian takbir. Ya. Baru kemudian dari istihdar niatnya adalah sebelum takbiratul ihram. Maka itu juga sah dari Imam Ghazali, dan pendapat ini diambil ikhtiar ini diambil oleh Imam Nawawi. Itu namanya niat. Ya. Fa in kanat as-shalah fardhan wajib niyatul fardhiyah. Kalau salatnya fardu, maka niatnya fardu. Ya. Wa qasdu fi'liha wa ta'linuha min subhin aw dhuhrin mathalan. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam niat, pertama jenis salatnya, apakah fardu ataukah sunnah. Nah, itu harus ada dalam niat kita. Berarti kalau kita mau niat dulu salat fardu apa? Fardu subuh. Nah, itu sudah dihadirkan di hati. Ya. Au kana bis-shalah naflan dzata waqtin qaratibah. Atau kalau misalnya salat sunnah disebut sunnah. Sunnah apa? Rawatib, tahajud, duha. Itu istihdar, dihadirkan dalam hati. Au dzata sababin kastisqai. Ataupun juga kalau misalnya sholat sunnah yang punya sebab seperti talabus suqya, sholat minta hujan, atau sholat kusuful qamar, ya, kusuful syam atau kusuful qamar, maka juga diniatkan ini sholat gerhana, ini sholat gerhana matahari, gerhana bulan dan seterusnya. Wajib qasdu fi'liha wa ta'limuha la yatabi'ha. Maka wajib menghadirkan hati, ya, sembari untuk siap untuk melakukan. Nah, ini Pak ya, masalah niat itu seperti itu. Meskipun ada juga ulama yang bilang niat itu tidak perlu ketika seorang sudah berangkat ke masjid, ya tentu sudah niat di situ. Maka tidak perlu lagi langsung datang. Makanya kita ada yang mengamalkan juga sebagian ya datang masuk Allah, karena dia sudah niat, sudah instan niat sepanjang jalan. Cuman kalau kita seperti misalnya saya sudah niat dari rumah, niat itu, hati itu disebut al-qalbu. Kenapa? Lisur'ati inqilabih, cepat berbolak-balik. Bisa dipahami ya? Hati itu disebut al-qalbu dalam bahasa Arab, ya. Beda dengan al-qalbu. Kalau pakai qaf itu artinya hati, tapi kalau pakai kaf itu artinya anjing. Nah, beda ya. Jadi kalau pakai qaf artinya hati, kalau pakai kaf artinya anjing. Nah, beda. Bukan kalbu. Jadi kalau kita bilang kalbu itu anjing nanti. Tapi qalbu bil qaf. Nah, ini ada kritik dari ulama yang mengatakan enggak cukup niat sambil jalan ke masjid, sudah duduk di rumah, berjalan ke masjid, tentunya untuk sholat, bukan untuk yang lain. Jadi datang ke masjid langsung ditakbir, tidak perlu kira lagi ustaz segala macam, tidak perlu. Karena sudah terinstal itu niat, menurut sebagian ulama seperti itu. Dan itu betul juga. Cuma tetap ada kritiknya. Apa kritiknya? Ya, tadi hati manusia itu disebut al-qalbu. Kenapa? Lisur'atin inqilabih, cepat berbolak-balik. Makanya kita diajarkan berdoa gimana? Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati. Kenapa? Manusia itu hati gampang berbolak-balik, ya, gampang berubah-ubah. Maka dikhawatirkan aktivitas dari perjalanan ke rumah masjid itu banyak hal yang kemudian mempengaruhi fokusnya. Ya. Maka perlu itu ketika kita sholat itu tenang, mengantarkan diri, menghadirkan niat.
Dan itu yang lebih, menurut pendapat saya, itu yang lebih tepat. Karena itu akan lebih tu'inu ala khusyuk, lebih mudah menolong kita untuk khusyuk. Jangan kita sholat berdiri di sof, fokus, tenangkan pikiran, baru niat istihdar. Saya sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum, adaan lillah. Nah, seperti itu ya. Tapi ada kan dia tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga yang seperti itu, yang berpendapat tidak perlu ya istighfar. Penting kalau hati kita sudah ada niatnya, ya sudah pasti, dan itu sudah beriringan dengan perbuatan kita datang ke masjid, ya cukup. Maka datang sini langsung takbir Allah, ya, tidak perlu istighfar. Nah, cuman saya lebih cenderung pada pendapat yang tadi, karena saya lihat itu lebih fokus, lebih menolong kita untuk lebih khusyuk dalam ibadah. Wallahu a'lam. Ini pertama niat, ya. Maka orang yang sholat tanpa niat maka sholatnya batal. Ya. Sholat tanpa niat sholatnya batal. Termasuk tadi jika sekedar melafazkan niat, sholli fardhu subhi rak'atain mahmuman ada lillahi ta'ala. Ya. Cuma tidak dihadirkan di hati mau sholat, cuma dilafazkan. Ini layak tidak sah. Ya. Maka selain dilafazkan, lafaz yang melafazkan itu untuk membantu niat yang ada di dalam hati itu membantu. Ya, bukan satu-satunya, bukan seharusnya dilafazkan enggak. Nah, ini yang kadang banyak disalahpahami. Harus lewat mulut, enggak. Yang talaffuz itu membantu niat yang ada di dalam hati. Kalau talaffuz saja, dilafazkan saja, tapi tidak hadir niat di dalam hati, enggak cukup. Ya, dalam juz'i atau dalam yasin. Kemudian yang kedua, al-qiyam ma'al qudrah. Ya, rukun salat ini fardu tentunya ya. Karena nanti kalau salat sunnah ini tidak termasuk fardu. Ya. Kalau salat wajib fardu, berdiri bagi yang mampu. Kalau salat sunnah meskipun sehat kita langsung duduk boleh. Kalau salat sunnah, ya. Kalau salat sunnah misalnya malas sekali, mengantuk sekali, mau tahajud, kayak pegel sekali kaki, habis itu sepeda 20 kilo kemarin. Mau takbir mulai tahajud tidak kuat, duduk. Tapi pahalanya dipotong 50%. Risiko. Kan begitu kan? Jadi sebab risikoha. Bahkan Nabi itu saking lamanya bikin salat malam itu, beliau kadang bertumpu dengan sesuatu, ada pegangan, ya, berpegang dengan tali segala macam, biar kuat berdiri lama. Jika misalnya tidak kuat pakai tongkatnya boleh. Tapi sholat sunnah. Sedangkan sholat wajib berdiri bagi mampu, bagi yang mampu. Maka Nabi SAW bersabda, "Shallu qa'iman", berdiri, sholatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, tidak bisa berdiri, duduk, gampang sekali. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Bukan semau kita ya. Kalau maunya kita kan kaki ke seleo, maunya kita ayo duduk, maunya kita ayo seleo dengan besar. Maunya kita duduk, tapi Allah bilang apa? Semampu kita. Masih mampu berdiri? Masih mampu berdiri. Nah, jadi ini harus dipahami. Jadi perintah-perintah Allah itu dikerjakan ala hasbi istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita, bukan semau kita. Maka nanti di sini aturan fikih adalah barang siapa yang kakinya misalnya tidak bisa dilipat, arti dia tidak bisa duduk, tidak boleh langsung duduk. Misalnya dia mampu berdiri, cuma tidak bisa dilipat ketika duduk, maka dia tetap berdiri kalau ketika sholat, karena dia mampu. Nah, bisa dipahami Pak ya. Misalnya ada orang kecelakaan, ya di sini kata dokter jangan diteguk ini, berarti tidak bisa diteguk. Ya, berdiri mampu, bisa kuat. Cuma nanti ketika sujud tidak bisa, ketika apalagi duduk di antara dua sujud tidak bisa. Maka di sini tidak kemudian langsung sholat duduk dari awal, itu tidak tepat. Maka dia berdiri dari awal, rukuk sempurna, berdiri sempurna, nanti ketika sujud baru. Nah baru duduk. Karena tidak bisa, kan tidak mampu, cuma tidak mampu sujud dan tidak mampu duduk di antara dua. Jadi berdiri mampu, maka berdiri tetap. Akan sholatnya berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu betul berdiri, kaki patah, meriang, lemas segala macam, duduk. Fa qa'idan. Ya, duduk. Ada kiblat. Kalau tidak mampu juga, fa shalli ala jambi.
maka berbaring. Nah, ini berbaring maksudnya bagaimana? Tetap menghadap kiblat. Al-jambil iman. Jadi kalau orang masih sakit, masih bisa dibolak-balikkan badannya, maka yang ideal adalah dia berbalik ke arah kanan, kemudian dihadapkan kepada kiblat. Maka kepala di sini, kaki di sini. Kemudian menghadap kiblat ketika salat. Ya. Karena dalam menghadap kiblat itu, kalau dia mampu semuanya, maka yang dimaksudkan adalah dada dan kepala. Itu yang harus menghadap kiblat. Itulah kenapa alasannya kalau sholat sambil berbaring tetap dianjurkan, diharuskan menghadap kiblat. Karena dikatakan menghadap kiblat ini, kepala dan dada kita menghadap kiblat. Jadi kalau kita berdiri menghadap kiblat, duduk begini juga. Kalau berbaring, kalau masih memungkinkan untuk dibalikkan, maka arahkan di arah kanan, kemudian tetap menghadap kepada kiblat. Kalau tidak bisa juga, memang loyo sekali, maka ya baring seperti biasa, ya, tidak bisa digerakkan, tidak bisa segala macam, maka family multikian, kemudian dengan isyarat, ya, kalau bisa bergerak saja, Allah, tangan tidak bisa, tangan patah gantung, satu infus, Allah, isyarat. Kalau tidak bisa juga, sisa disolatkan. sudah terakhir ya, sudah terakhir. Kalau tidak bisa juga, terakhir ini disolatkan. Ya, sudah disolatkan. Jadi fattakullah mastata'tum. Semampu kita, Pak, bukan semampu kita. Kalau maunya kita kan duduk, kaki patah, ya, masya Allah kaki patah aja. Ya, duduk. Maunya kita begitu. Tapi kita mampu berdiri, maka sesuai dengan kemampuan kita. Dan duduknya dianjurkan dalam bab duduk tadi muftarishan. Ya, muftarishan itu duduknya duduk antara duduk di antara dua sujud. Bukan bersila. Yang dianjurkan duduknya adalah duduk di antara dua sujud. Kalau misalnya duduk di bawah, ya dianjurkan seperti itu. Kalau duduk begini karena nggak bisa lipat, itu boleh. Kalau dianjurkan, kalau misalnya kuat mau iftirash. Kalau enggak ya begini. Atau bahkan pakai kursi misalnya. Karena memang sesuai kemampuan, ya, semua sesuai kemampuan. Selanjutnya, ini tadi berarti satu niat, dua berdiri berjamaah. Ini yang rukun kedua. Rukun ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, miftahus salat, ya, tuftahu bi takbiratul ihram. Ini dikatakan salat apa? Ya. Qaulun wa af'alun makhsusun. Ucapan, perbuatan khusus. Tubda'u bi takbiratul ihram, dimulai dengan takbiratul ihram. Wa tahtatimu bis salam, ditutup dengan salam. Itu dikatakan sholat. Jadi tidak benar kalau ada orang bilang sholat itu apa? Ya, sholat itu ingat saja, ya, doa saja. Sudah sholat, sudah, tidak kuliah. Di sini nggak sholat. Itu bukan sholat yang betul secara terminologi syar'i. Ya, ada yang begitu. Makanya itu belajarnya tidak benar. Ya. Jadi sholat memang artinya secara harfiah adalah doa ya, secara harfiah. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah, maksudnya cuma berdoa saja, bukan itu. Maka definisi para ulama dikatakan sholat itu apa? Sholat adalah ucapan, perbuatan khusus. Karena gerakannya khusus ya. Ada takbir, ada sujud, ada ruku, ada baca ini, baca itu. Jadi tidak hanya perbuatan, tapi ucapan yang juga khusus. Dimulai dari takbiratul ihram sebagai membuka. Ya, kenapa takbiratul ihram? Kenapa ada kata haram di sini? Maka ketika orang bertakbir takbiratul ihram, maka hal-hal yang tidak harus ada di dalam sholat haram dikerjakan. Karena konsekuensinya adalah nanti bisa membuat batal sholat. Ya, makan minum di luar sholat boleh. Ketika di dalam sholat tidak boleh. Bicara di luar sholat boleh. Ketika di dalam sholat tidak boleh. Nah, itu yang menyebabkan maka disebut takbiratul ihram. Dia mengharamkan hal-hal yang tidak mestinya ada di dalam, kemudian ditutup dengan salam. Itulah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran menggunakan kata kalau perintah sholat itu apa? Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat.
Bukan Allah katakan waf'alus shalah atau wa'malus shalah, kerjakan salat, lakukan salat. Tidak. Tapi Allah menggunakan kata apa? Wa aqimus shalah, wa iqamus shalah. Kenapa? Allah menggunakan kata tegakkan, bukan kerjakan. Harusnya bisa Allah bilang kerjakan itu salat. Ya, tapi Allah menggunakan kata apa? Wa aqimus shalah. Kenapa ditegakkan? Maka para ulama menjelaskan secara siyaqul kalam dalam bahasa Arab. Ini adalah bentuk ijaz lughawi, mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Allah memilih kata kerja itu tidak sembarangan. Ya. Orang kalau mengerjakan waf'alus shalah hanya kerjakan sebagaimana kita mengerjakan hal-hal umum pada biasanya. Tapi Allah menggunakan kata tegakkan. Kenapa? Sesuatu yang butuh untuk ditegakkan maka dia butuh fondasi. Tegakkan masjid. Ya, kalau kita bilang kerjakan apa? Kerjakan masjid ya sembarangan saja. Masjid itu kan secara definisi adalah tempat sholat. Maka ya pakai terpal dan macam seadanya saja kan sudah sah disebut saya sudah mengerjakan masjid. Tapi dia tidak menegakkan masjid. Jadi paham? Ya. Maka Allah menggunakan katakan sholat. Sholat itu kalau misalnya cuma sekedar doa saja, yang tadi seperti dipahami beberapa orang tadi, ya dia bilang saya sudah sholat. Apa ini? Saya sudah doa, saya sudah ingat sama Allah, sudah mencukupi. Itu resiko kalau kita memperintah perintah sholat cuma sekedar mengerjakan saja. Dia bilang saya sudah mengerjakan. Tapi sholat tidak cukup seperti itu. Maka dibilang Allah tegakkan. Maka sesuatu yang harus ditegakkan ada prosesnya, ada fondasinya. Ya, ada upaya proses untuk menegakkan sesuatu. Maka sholat itu ada rukunnya, ada sunnahnya, ya, ada urutannya sampai dia bisa dikatakan menegakkan. Ya, ada waktunya, ya, ada batasnya, ada pembatalnya, ada yang mengurangi pahalanya. Maka ini disebut penegakan. Ya, itu Pak ya, jadi paham Pak ya? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ini pembuka salat. Allahu Akbar. Semua hadis yang menjelaskan tentang bab salat dari para sahabat Nabi SAW selalu memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Inilah ada sebagian orang yang kemudian menganggap talaffuz itu bid'ah. Ya tidak boleh melafazkan niat. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, Nabi itu tidak ada sekali melafazkan niat. Ya, maka Nabi SAW hadis-hadisnya itu memulai salat dengan takbiratul ihram. Jadi menghukumi hadis-hadis itu secara zahir, kemudian mengatakan maka yang berniat itu salah semua itu. Usul tidak ada itu. Ya, jadi yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan usolli atau talaffuz ini itu bid'ah. Salah satu hadisnya yang argumentasi yang dikatakan adalah tidak ada satu riwayat yang menyebutkan talaffuz ini. Adapun dari mazhab Syafi'i dari mana itu dalilnya tentang bolehnya talaffuz ini? Itu berdasarkan dalil-dalil yang lain, kias terhadap dalil-dalil yang lain seperti dalil niatnya haji dan umrah atau dalil yang lain. Kemudian dikiaskan untuk memperkuatkan niat itu, maka ditarik juga dalam sholat dan ibadah-ibadah lain. Karena kesamaan, namanya juga kias. Ini sulit dipahami kalau kita tidak belajar seperti itu. Ya, jadi ini memang ada perbedaan juga. Ini itu biasa saja. Takbiratul ihram. Fatayanu 'ala qadir nutqi biha bi ayyaqul Allahu akbar. Ya, fala yasihu ar-rahmanu akbar. Dan dia lafaznya cuma boleh Allahu akbar. Enggak bisa diganti. Atau misalnya Allahu ar-Rahman. Ya, akbar itu siapa? Allahu ar-Rahim. Enggak bisa. Atau Allahu azim. Sama kan artinya. Allahu kabir, Allahu azim, Allahu a'zam. A'zam dengan akbar itu sama, tapi tidak boleh. La yasih. Ya. Dan dia wajib bahasa Arab. Allah. Ya, Allah. Allah Maha Besar. Kalau nanti orang Jawa, Allah gede banget. Bisa. Enggak boleh diganti. Kalau bahasa Makassar bagaimana? Nah, ini repot. Meskipun ada pendapat yang syaz ini apa yang nyeleneh bahasa kita. Dari mazhab Hanafi ya dibolehkan orang yang kemudian sulit untuk melafazkan bahasa Arab boleh kemudian menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Tapi ini pendapat yang syaz menyelisih jumhur ulama ya. Jadi membolehkan pakai bahasa tapi dengan syarat bukan sembarangan. Boleh-boleh saja bagi yang kesulitan melafazkan bahasa Arab. Ya.
Jadi ini cocok memang, makanya mazhab Hanafi itu banyak berkembang di Eropa ya, karena memang dia secara penerapan ringan untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Orang Eropa yang nggak pernah kenal bahasa Arab, ini susah itu. Allah, gimana itu? Allah. Karena orang Indonesia yang masuk Islam, syahadat itu kesusahan. Apalagi orang Eropa yang tidak pernah dengar bahasa Arab atau Amerika di sana pelosok-pelosok disuruh sholat takbir Allah Akbar, bagaimana nih? Karena vokalnya, hurufnya mungkin berbeda sehingga melafaznya susah. Maka nanti memang syukur ada pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan boleh dengan syarat dengan kesusahan. Nah, sementara waktu boleh sampai nanti dia belajar kemudian bisa. Maka itulah ya, adanya pendapat-pendapat dari ulama dan fikih itu nggak bisa dikesampingkan sama sekali, meskipun nyeleneh. Ya, meskipun nyeleneh dan menyelisih ijma bahkan jumhur ulama. Karena akan ada satu kesempatan kita kemudian tidak punya solusi kecuali mengikuti pendapat. Dan kalau kita mengikuti pendapat para ulama, kita khurujun minal itsm. Kita tidak berdosa. Karena kita mengikuti pendapat ulama mujtahid. Ya, yang kata Allah, kata Nabi SAW, idza ijtahada ya, tidak asaba falahu ajran. Kalau dia benar, 2 pahala. Kalau dia salah, 1 pahala. Ya, jadi sesalah-salahnya itu ijtihad seorang ulama mujtahid tetap ada nilai kebenaran dan nilai kebaikan. Beda dengan kita, kalau kita benar saja bisa salah, apalagi salah. Nah, kalau ulama enggak. Jadi itulah hikmahnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ya saya kurang hormat kalau ada ustaz-ustaz kemudian udahlah ambil yang jumhur saja, tinggalkan. Enggak bisa seperti itu kalau lomba fikih. Lomba fikih itu memang ranahnya khilaf, berbeda pendapat. Dan itu pendapat-pendapat yang kemudian tidak diamalkan bukan berarti dibuang. Akan tiba suatu masa itu dibutuhkan atau suatu kondisi itu bisa diambil. Ya, maka nanti ada istilah dalam fikih itu khurujun minal khilaf, keluar dari khilaf. Ada juga khurujun minal itsm, keluar dari dosa. Maka seorang awam seperti kita ini orang-orang awam, muqallid, maka kalau kita misalnya minimal mengikuti satu pendapat ulama, ada pendapat ulama tentang itu, kita tidak berdosa. Ya. Tapi kalau misalnya kita keluar dari pendapat ulama, bahkan yang nyeleneh pun kita tidak mau, yang tidak cocok ini, yang jumhur tidak cocok, yang ini yang satu orang tidak cocok. Saya pendapat saya pribadi. Nah justru itu berdosa, meskipun benar. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya, beramal tanpa ilmu. Itu kesalahannya di situ. Ya. Kalau kita ikut ulama, maka mereka sudah berargumentasi dengan ilmu, sudah ijtihad, dan itu tidak berdosa di mana Allah SWT. Kalau kita bilang, kalau saya lebih baik begini, nah itu justru berdosa. Kenapa? Dia melakukan sesuatu tanpa landasan ilmu. Apa landasan? Ketika menurut saya lebih bagus yang begini, apa landasan? Tidak tahu, nyaman saja. Nah ini justru bahaya. Karena dia cuma mengedepankan apa? Hawa nafsunya. Tidak ada ilmunya kan? Kalau orang awam kan ditanya, apa alasan Pak? Kalau alasan saya nggak tahu ya. Kalau mau ditanya Al-Quran yang mana, hadisnya mana, dalilnya apa, tapi saya nyaman. Nah ini justru bahaya. Kalau nenek itu begitu dulu, apa? Ya kalau neneknya itu orang tua dulu, saya husnuzon. Ada nih kiai yang diikuti, kemudian itu diturunkan. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kita disuruh apa belajar memilih pendapat, justru kalau kita sendiri, nah itu rentan. Karena rentan kepada mengikuti hawa nafsu kita. Dan beramal tanpa ilmu. Ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu di mana kadarnya? Allahu Akbar. Pak Sun kalau takbir sampai mana Pak Sun? Oh sampai telinga. Ada yang sampai telinga? Nyentuhnya begini? Ada. Kalau apa ini? Kita Pak? Oh tinggi. Ada yang sampai ini pundak? Ada. Siapa? Oh, sampai pundak. Ada yang di atas kepala? Ada ya? Itu dor. Memang takbiratul ihram kalau dari hadis-hadis tentang salat yang diriwayatkan oleh para sahabat, memang berputar kepada tiga jenis lah. Pertama, sejajar pundak. Allah. Nah, ini cukup. Yang kedua, sejajar telinga. Allah. Jadi telinga apa ya? Yang satu sejajar pundak, yang ini ujungnya di telinga Allah.
Yang satu lagi, riwayat yang satu menyebutkan Allah. Nah, menyentuh. Maka ini semuanya sah dan cukup. Kecuali tidak Allah dia. Ya. Bagaimana orang yang tanda tangannya? Ada kan? Iya, syarat. Paralimpik juga biasanya ada. Atlet-atlet ada tangan. Bagaimana misalnya mereka? Cuma Allah, tidak ada takbiratul ihram. Tidak ada gerakan takbiratul. Sah tak? Ya, salah tidak ada tangan. Tidak usah dipaksa. Yang ada tangan Ustaz biasa ini bisa. Yang bagaimana? Kenapa? Allah. Oh dia tidak bersedekah. Oh, kalau takbiratul ihram beda bersedekah, beda takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu apa? Begini. Allah. Itu namanya takbiratul ihram. Setelah itu nanti kalau mau ruku takbir lagi Allah Akbar. Kemudian yang tidak sami Allah tidak. Itu disebut takbir intiqal, takbir perpindahan. Kalau takbiratul ihram satu di awal Allah. Nah, kalau kemudian diletakkan disebut bersedekah. Bahasa kita bersedekah. Nah, bersedekah ini nanti sebenarnya bersedekah nanti di bab di sunnah-sunnah salat dari masuk rukun. Karena memang dalam bab bersedekah para ulama berbeda dalam posisi meletakkan. Ada yang di atas perut, ya, ada yang di bawah perut. Yang di bawah perut ada di bawah pusat. Nah, ada yang dada, kalau di dada ini belakangan, ya, dapat belakangan. Ada yang tidak bersedekah bersama-sama. Ya, mungkin yang pernah pergi haji pasti lihat ada orang sholat. Biasanya orang Afrika tidak sholat. Ada orang Afrika Utara tidak sholat. Jadi Aljazair, Libya, Mauritania, Mali, Maroko, ya itu rata-rata tidak bersedekah karena mereka mengikuti mazhab Maliki. Ada sebagian ulama dalam mazhab Maliki mengatakan bersedekah makruh. Jadi kalau kita ini makruh. Ada yang bilang, sebagian ulama mereka mengatakan apa? Makruh. Karena ini termasuk larangan bersandar dalam sholat. Jadi mereka ini bersandar dalam sholat. Dan memang ada riwayat dari Imam Malik itu di akhir kehidupannya sholatnya tidak bersedekah. Kenapa? Tangannya lumpuh. Di tangan beliau itu gara-gara disiksa sama penguasa Madinah. Nah, beliau sempat disiksa di penjara. Nah, saking kerasnya itu siksaan, tangan beliau sampai lumpuh. Ya, gara-gara kalau saya tidak salah ingat, gara-gara beliau diminta menjadi kitab muwatta, hadis beliau itu dijadikan undang-undang negara, tapi beliau menolak. Karena beliau menolak, beliau tidak. Kalau itu kemudian beliau disiksa sampai kemudian tangan beliau. Nah, kemudian di akhir kehidupan beliau sholatnya tidak bersedekah. Nah itu kemudian diriwayatkan juga satu riwayat dari Imam Malik bahwasanya bersedekah hukumnya makruh. Tapi tetap yang tepat adalah bersedekah sunnah. Jadi yang pernah pergi haji, kita lihat nanti video di Masjidil Haram, insya Allah. Termasuk sholatnya orang Syiah juga nggak bersedekah. Jadi orang Syiah juga, tapi tidak sama sholatnya orang Syiah dengan mazhab Maliki, Sunni, beda. Karena mereka kalau sujud, kalau orang Syiah itu misalnya dari sujud ke duduk takbiratul ihram Allah. Sujud. Ya, dan mereka sholatnya ada tumpah berbalik. Itu harus ada dalam sholat. Ya, kita tidak usah bahas sholat orang Syiah. Sholat kita saya kadang belum paham. Takbiratul ihram, kemudian takbiratul jadi boleh banyak Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang tidak terlalu berlebihan. Berlebihan bagaimana? Jadi sampai Allah. Ya. Jadi yang sesuai sunnah berdasarkan riwayat salat yang ada. Allah cukup. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini selanjutnya, wala yasufi taqdimul khabar al-mubtada qauli akbar Allah, maka juga tidak sah ucapan diganti akbar Allah. Ya, khabar mubtada'nya. Wa man ajiza 'an nutqi biha bil arabiyyah tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Ah, tapi juga dibolehkan dalam bahasa Syafi'i. Kata beliau, barang siapa yang kesusahan untuk melafalkan dalam bahasa Arab, Allahu Akbar, boleh mengucapkan dengan bahasa apapun yang mudah dengan syarat kesusahan. Mungkin bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Makassar, bahasa Papua boleh. Kalau memang kesulitan bahasa Arab. Wala yaqdiru anha illa bikin akhar wa yajib qarnun niyyah litakbir. Dan diwajibkan
untuk menyelaraskan niat. Kapan niat dibaca? Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim al-Ghazi ketika takbir. Jadi orang itu makanya banyak kalau memang kiai-kiai kampung yang mazhabnya Syafi'i, mereka tuh panjang takbir. Allahu Akbar. Kenapa? Karena istihdarnya dari situ. Niat. Allahu Akbar. Niatnya ketika apa? Karena memang definisi niat apa? Qasdus syai' muqtarinan bil fi'l. Mengerjakan sesuatu beriringan dengan perbuatan. Menunjukkan sesuatu niat pada perbuatan tersebut. Makanya dulu saya harus panjangkan takbiratul ihram. Saya masih kecil. Apa gaya-gaya biar pantang gitu kan? Allahu Akbar. Karena niat ya. Jadi dia memang sesuai dengan niat. Wa Imam Nawawi, adapun Imam Nawawi mengatakan faqtarul ittifaq bil muqaranati al-urfiyyah bihaitsu ya'du 'urfan annahu mustahdirun lis-salat. Pendapat Imam Nawawi tadi seperti tadi, tidak harus niat dihadirkan seperti itu. Maka cukup yang dikatakan bersamaan adalah niat kemudian takbiratul ihram. Maka itu cukup dikatakan bersamaan secara kebiasaan. Tidak mesti harus timingnya sama. Jadi tadi niat dulu Allah. Makanya kata Imam Nawawi sudah bersama beriring secara uruf. Ya. Jadi dia secara majazi. Maka itu sudah cukup. Ya. Yang keempat, rukun sholat yang keempat adalah kalau istiftah rukun atau bukan? Sunnah atau bukan? Sunnah. Jadi kalau dibaca wajib enggak? Ada. Doa istiftah banyak. Allahumma kabira, subhanakallahumma bihamdika, wa qasmuka, Allahumma ba'id baini. Ada yang ba'id baini di sini? Ada yang doanya istiftahnya baik-baik? Ada. Oh, ada ya? Kalau Allah membalik balik kanan? Ada ya? Allahumma kabira. Bukan Allahumma barik lana aja. Allahumma kabira. Iya, Allahumma kabira. Ada juga subhanallah. Dan banyak. Kalau saya tidak salingkan, saya pernah mengumpulkan riwayat takbiratul ihram itu doanya ada 7 riwayat. Ya, ada 7 riwayat terkait bacaan takbiratul ihram. Allah a'lam bishawab. Akan tapi rukun salat yang keempat adalah doa membaca Al-Fatihah. Membaca atau badaliha dengan lam yahfadha fardan kana bis-salatu aw naflan wa bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini. Terus bagaimana orang yang baru masuk Islam? Ya, kemudian tidak bisa hafal Al-Fatihah. Saya baru beberapa hari yang lalu ada yang masuk Islam. Saya yang pinjam di dekat rumah. Ya. Dia sahadat saya kesulitan. Saya tanya, hafal Al-Fatihah? Belum. Nah, saya bilang bagaimana salatnya? Saya bilang, Anda ketika masuk Islam, Anda sudah wajib salat. Terus bagaimana? Saya belum hafal apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Saya bilang, datang ke masjid, ikut gerakan imam, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan juga firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Maka barang siapa yang tidak mampu 7 ayat sempurna, maka cukup Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca istiftah sunnah. Baca ayat tapi minimal dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam mazhab Syafi'i Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Ya. Jadi dalam mazhab Maliki Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Maliki tidak baca Bismillah, tidak baca sama sekali. Karena Bismillah itu cuma pembuka surat, bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Maliki Al-Quran itu, makanya para ulama itu jumlah ayat dalam Al-Quran berbeda-beda. Kalau mereka yang menghitung Bismillah bagian dari setiap surat, maka jumlahnya lebih banyak. Sedangkan mereka yang tidak memasukkan Bismillah bagian dari surat, jumlahnya lebih sedikit. Termasuk dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i doa istiftah makruh. Tidak ada baca istiftah. Allahu Akbar kabira, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma ba'id baini. Mereka langsung takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada istiftah, tidak ada Bismillah. Itu dalam mazhab. Hadisnya apa? Ada hadisnya, ada dalil. Bukan sembarang ada dalil, ada dalil. Mereka berdalil dengan dalil hadis Mas'ud yang mengatakan, aku sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka selalu memulai sholat dengan Alhamdulillahirabbil
Ada. Nah, berdasarkan hadis ini mereka mengatakan sholat dimulai dengan alhamdulillah, bukan basmalah. Nah, jadi memang ada pendapat ulama yang tidak baca basmalah, bukan pendapat Muhammadiyah. Kita ada yang istilah Muhammadiyah. Bukan, memang ada ulama tidak mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Bismillah kayak begini. Enggak, salah kalau begitu. Ini kadang ini sudah jadi terkotak-kotakan orangnya. Memetakan. Ini imam tidak baca bismillah. Muhammadiyah ini. Imamnya bismillah. Oh, itu. Bukan bismillah itu ikut Syafi'i. Enggak bismillah itu ikut mazhab Maliki. Itu cara menyandarkan pendapatnya. Bukan ikut Muhammadiyah itu ormas. Itu ormas. Mereka bukan mazhab. Ya, nah, jadi jangan salah paham. Ya. Qiraatul Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk juga jadi orang yang tidak bisa bismillah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan Al-Fatihah tidak wajib. Bahkan tidak wajib Al-Fatihah dalam mazhab Hanafi. Ya. Maka barang siapa tidak hafal Al-Fatihah karena mereka berdalil dengan keumuman ayat dalam surat Al-Muzammil faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah. Kalau yang mudah inna atau inna, meskipun tidak hafal Al-Fatihah, inna atau inna. Kalau kulhu yang mudah kulhu nih. Tapi pendapat ini pendapat yang menyendiri dari jumhur ulama. Jumhur ulama tetap mewajibkan baca. Dalilnya apa? Mazhab Syafi'i dalilnya apa ini? Dalilnya hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak sah salat yang tidak dibaca di dalamnya Al-Fatihah. Dan bismillah dalam mazhab Syafi'i masuk dalam Al-Fatihah. Dan ini berbeda pendapat. Nah, ini dalam bismillah itu ada 4 pendapat, 3 pendapat besar. Yang dibaca keras jahran itu mazhab Syafi'i. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sir. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sir kedua. Pendapat ketiga enggak baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. 3. Nah, adapun kita ya karena mayoritas kita di situ Syafi'i, kita baca bismillah. Bismillah. Dulu saya sempat enggak baca bismillah. Ya. Dulu saya sempat enggak baca bismillah karena dulu buku yang saya pakai ketika itu adalah bukunya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau ini mazhabnya Maliki. Ya, mazhabnya Maliki dan itu jadi muqarrar dulu di pesantren. Ya. Jadi kami para santri agak terpengaruh dengan buku itu. Tidak baca bismillah. Tapi kerepotan ketika kita dakwah di masyarakat. Nah, masyarakat bismillah semua. Kita sekali menjadi imam bikin ribut. Imam ke ustaz. Wah, karena kita merasa santri, ya kita mau maju. Enggak baca bismillah. Alhamdulillah. Orang enggak salatnya. Masyarakat. Tidak dibaca bismillah. Karena bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah enggak sempurna berarti enggak sah salatnya. Itu logika yang terbangun di masyarakat. Maka kami dakwahnya bermasalah jadi. Enggak sesuai dengan masyarakat. Nah, maka setelah itu saya kemudian belajar lagi, kuliah segala macam, sudah corona. Kemudian saya menimbang-nimbang memang cepat kita belajar pakai buku seperti masyarakat. Maka harus sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Dan sudah tinggal kita perbaiki dan teruskan sudah ada. Nah, kemudian saya mendalami talaqi dengan para masyayikh dan Syafi'i. Alhamdulillah paham secara. Jadi memang tidak tepat. Kurang tepat ada ya ada pun itu pilihan pribadi yang masalah. Kalau itu pilihan pribadi tidak masalah. Misalnya ada yang belajar di Saudi kemudian mengambil mazhab Hambali pulang-pulang mazhab tidak masalah. Ya, atau pergi ke Maroko kemudian bawa mazhab Maliki oke sih. Atau pergi ke Pakistan belajar mazhab Hanafi tidak masalah. Cuman kalau nanti mau dipaksakan di sini itu jadi masalah. Nah, jadi masalah. Kalaupun nanti masyarakat setelah disosialisasikan belajar dengan baik kemudian mereka secara sadar mengikuti itu, itu oke. Cuma ketika tiba datang di sini, kemudian beramal dengan sesuatu yang kemudian tidak biasa dilakukan, itu justru menjadi fitnah. Nah, itu tidak bijaksana. Sah, ya, dia mendapatkan kebaikan, tapi mendatangkan motor, karena membuat orang-orang yang tidak paham jadi salah paham. Nah, ini justru tidak cocok dengan tujuan dia datang mau berdakwah di sana. Nah, seperti itu. Ya, dia harus bijaksana. Jadi saya harap nanti setelah belajar begini kita jadi lebih bijak
bijaksana. Yang bijaksana bertindak, bijaksana menilai, dan bijaksana berperilaku. Yang mungkin 4 dulu Pak ya, sampai qiraatul Fatihah. Ya. Wa man asqata min al-Fatihah harfan aw tasdidatan aw abdala harfan minha bi harfin lam tasih qira'atuh. Nah, memang dalam bab Al-Fatihah ini ketat dalam mazhab Syafi'i. Maka barang siapa yang keseleo terganti huruf surah Al-Fatihah atau mengganti terbalik, ya, kemudian ada lahmun jadi kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah, konsekuensi berat, rukun sholat tidak sah. Itulah pentingnya kalau yang jadi imam itu aqra'ul Quran, yang paling fasih kepada Al-Quran. Resikonya apa? Resikonya kepada jamaah ini. Nah, maka kalau ada imam yang tidak fasih, kemudian ada makmum yang fasih, resiko makmumnya. Karena misalnya ada imam qari atau makmumnya qari. Qari itu maksudnya apa? Ya, membaca Al-Quran yang baik, Al-Fatihahnya fasih. Diimami oleh imam yang Al-Fatihahnya tidak fasih. Boleh jadi imam ini sah mengimami makmum yang lain yang juga mungkin bacanya juga ya standar-standar. Tapi untuk makmum yang itu, yang qari tadi bermasalah. Karena dia tidak boleh kemudian bermakmum dengan imam yang bacanya di bawah dia. Maka dia memang imam itu harus aqra'ul Quran yang paling fasih di antara jamaahnya. Karena nanti resiko, nanti bisa sholatnya tidak sah, khusus makmum yang seperti itu. Maka nanti dia dalam website dianjurkan untuk infisal, memisahkan diri. Tidak bisa dia sholat mengikuti imam yang tidak bersih. Nah itu makanya kita harus pilih imam yang paling baik bacaannya. Maka salah satu syarat imam itu apa? Aqra'uhum Quran, yang paling menguasai tentang Quran. Karena nanti resiko itu Al-Fatihahnya gagal dibaca, nanti jamaah juga beresiko jadi batal salat. Gara-gara lam tasih qira'atuhu wa la salatuhu in ta'ammada. Kalau salahnya sengaja, maka salatnya batal, otomatis batal. Wa illa wajaba i'adatul qira'ah. Jika salahnya tidak sengaja, maka wajib ulang. Misalnya, contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar salah atau salah? Benar atau salah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang salah? Nah, itu salah. Kalau sengaja, batal salat. Kalau sengaja, batal. Tapi kalau tidak sengaja, maka wajib diulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena artinya beda. Perubahan ain ke hamzah itu termasuk lahul jadi kesalahan yang berat. Alam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau alam dipakai hamzah, artinya alam artinya sakit. Alam ini orang-orang sakit. Ya. Nah, ini bahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alamin. Tapi kalau pakai hamzah, alamin, orang-orang sakit. Mengubah makna. Maka setiap qiraah yang mengubah makna itu fatal. Termasuk lahul jari dalam qiraah, kesalahan yang berat. Maka dia harus ulang. Kalau sadar tidak sadar, keseleo, maka harus ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya. Ya. Jadi berat ya. Jadi kalau tidak lain jadi tidak bagi-bagi. Biar didorong. Kalau sudah didorong, kalau bilang naik mana? Mundur. Jangan naik maju. Kecuali bapak. Kecuali suara asal. Saya tidak masalah itu. Dan juga Al-Fatihah tidak boleh kemudian dibaca terputus. Ya, jadi dia muassalah. Ya, muassalah itu apa? Ya, berkesinambungan. Ya, alhamdulillah, nggak bisa. Malik yaumiddin, dia berhenti lama. Tidak boleh. Dia namanya munfassal, tulisan. Jadi harus muassalah. Fa in takallala dzikru baina muwadatiha qata'a. Jika imam setelah berhenti kemudian ada diiringi zikir yang lain segala macam, ya Malik yaumiddin, dia berdoa. Ya Allah, selamatin aku dari keluarga, istri-istri, anak-anak.
seluruh jamaah. Ini qata'ah, maka dia memutus bacaan boleh. Illa yata'allaqu dzikru bi maslahatis salat. Ta'minu al-ma'mum fi athna'i fatihatil qira'ah imamihi fa innahu la yaqta'u al-mu'adh. Kecuali memang ada bacaan amin, jadi itu tidak termasuk memutus bacaan. Wa man jahila al-Fatihah aw ta'azzarat alayhi la'an mu'allim mathalan wa hasama ghayra hamil al-Qur'an wajaba an yusalla ayatin mutawaliyatin aw mutafarriqatin iwad al-Fatihah. Maka barang siapa yang tidak bisa baca Al-Fatihah karena tidak ada yang mengajarkan, tidak tahu, maka harus diganti dengan 7 ayat dari Al-Quran. Yang 7 ayat ini, ya, 7 ayat. Apa kira-kira 7 ayat? Surat Al-Maun. Maun berapa ayat? 7 ayat namanya. Oh, surat Nas. Nas namanya. Wa in ajaza al-Qur'an hatta bi dzikrin badalan anha bihaythu la yamtus hurufiha fa in lam yuhsin Qur'anan wa la dzikran waqafa qadra al-Fatihah. Maka kalau misalnya tidak bisa juga baca Al-Fatihah, mencukupkan dengan bacaan zikir yang mencukupi sebagaimana Al-Fatihah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi cukup. Jadi dengan syarat, bukan sembarangan. Bagi yang memang tidak mampu dan tidak bisa membaca Al-Fatihah. Sampai di sini mungkin Al-Fatihah dulu. Ada yang perlu kita diskusikan, saya silakan. Oke, betul. Bisa berubah ketika sholat itu sih karena berlangsung sudah di rakaat kedua misalnya. Contohnya adalah ketika saya singgah sholat, saya lupa berniat bahwa saya mau jamak. Ya. Tapi nanti di rakaat kedua baru saya ingat harusnya bisa jamak. Tapi tadi di awal saya tidak niat jamak. Bisa. Mengubah niat di tengah sholat termasuk yang membatalkan sholat. Jadi tidak bisa kita niat di tengah jalan. Niat itu di awal. Ya, jadi niat itu yang dikatakan niat adalah di awal. Maka kalau misalnya mengubah niat ya, di tengah sholat, maka itu termasuk membatalkan sholat. Nah, jadi tidak boleh. Jadi bagaimana itu tidak? Ya, setelah itu. Jadi tidak sah ya. Tidak boleh mengganti niat di tengah sholat. Karena menghayyar niatuhu abtal sholat. Maka barang siapa yang mengubah niatnya, maka batal sholat. Boleh sama. Allah a'lam. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Tadi nampaknya salah satu membaca Al-Fatihah satu. Iya. Apakah ketika kita berjamaah, makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah? Iya. Terlebih misalnya ketika kita dalam kondisi masuk. Iya. Mana? Ya, baik. Karena dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah adalah wajib. Wajib bagi siapa? Pertama bagi imam. Itu pertama. Bagi makmum. Makmum wajib. Ya. Jadi makmum dalam mazhab Syafi'i tetap wajib baca Al-Fatihah. Shalat jahran atau sirran. Baik jahar maupun sirran. Kapan dibaca? Dua cara. Mengikuti bacaan imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang pertama. Atau kedua, ketika selesai Al-Fatihah, imam selesai, kita baca. Ya. Makanya memang kalau imam dan mazhab Syafi'i biasanya ada interval yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bagi jamaah antara Al-Fatihah dengan sebelum surat. Jadi surat Waladhdallin. Amin. Imam biasanya ada diam sebentar. Ya, 1 menit, 40 detik. Memberikan kesempatan jamaah membaca Al-Fatihah. Baru baca surat. Jadi sebenarnya tidak terburu-buru baca surat, santai saja. Nah, biar ada kedua cara. Jadi dalam mazhab Syafi'i wajib baca Al-Fatihah. Baik imam maupun makmum. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Baik sholat wajib maupun sholat wajib, semua keadaan. Ya, baik semua keadaan. Mas sebagai ulama tadi ada yang tidak. Seperti mazhab kembali. Kalau berjamaah wajib, ya cukup dengarkan saja. Berdalilnya apa? Surah Al-Araf dalam Al-Quran, fa'amsiku wasma'u. Ya, la'alakum.
ini dalilnya. Kalau bilang tidak wajib kalau sholat jahran. Ya, tapi kalau dalam bahasa Syafi'i tetap, karena memang tidak sah membaca sholat tanpa membaca Fatihah. Terus bagaimana orang yang masuk ke dalam sholat misalnya, imam sudah baca surat Allah, baru kita baca Ar-Rahman. Imam sudah Allahu Akbar, ruku. Kita belum selesai Al-Fatihah. Ya, bagaimana caranya? Apakah diselesaikan atau ikut imam? Ikut imam. Ikut imam atau selesai? Selesaikan dulu. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya pendapat pertama selesaikan Al-Fatihah. Kenapa diselesaikan Al-Fatihah? Karena tadi rukun. Ya, rukun tidak boleh ditinggal. Ini pendapat pertama. Maka orang yang terlambat masbuk, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah meskipun ketinggalan dengan imam sampai dengan 3 rukun setelah. Jadi 3 rukun apa? Ruku, i'tidal, sujud, 3 rukun. Maka itu dikasih waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah baru kemudian mengikuti. Ini pendapat pertama. Meskipun resiko dengan mengikuti pendapat ini terlambat. Nah itu resikonya. Ya. Tapi tetap terpenuhi dengan sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Al-Fatihah memang wajib rukun. Tapi dalam sholat berjamaah kewajiban mengikuti imam didahulukan, muqaddam. Ya, karena hadisnya sama-sama kuat. Tidak imam diutam tapi imam ditunjuk untuk ikuti. Nah, jadi maka ketika kita sempat membaca Al-Fatihah, maka mencukupkan dengan Al-Fatihah yang membaca. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam, bacaan imam. Terlambat Allahu Akbar langsung Allah. Karena sebagian ulama juga mengatakan karena muakhkharatul imam haram, mengakhirkan sekali dari gerakan imam haram, mendahului haram, mengakhirkan haram, menyamai makruh. Tidak boleh. Jadi seperti itu ya. Memang ada beberapa. Kalau memungkinkan untuk menyempurnakan dan tidak tertinggal terlalu jauh, saran saya sempurnakan. Ya, sarannya. Tapi kalau memang ketinggalan jauh, misalnya kita datang, imam sudah bukan. Kalau itu wajib langsung ikut terakhir. Jangan baca Al-Fatihah lagi. Misalnya imam sudah tahiyat terakhir, apakah kita baca Al-Fatihah? Imam sudah tahiyat terakhir, Allah. Al-Fatihah rukun itu. Enggak baca Al-Fatihah dulu. Itu baru salah imam tak. Itu dalilnya bukan baca Al-Fatihah, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraktum fasallu." Apa yang kamu lihat dari imam, maka ikuti imam. Jadi yang mengatakan enggak wajib baca Al-Fatihah, ikuti imam, dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terlambat kemudian mendapati imam, maka ikuti gerakan imam yang terakhir kali dia dapat. Ya, wa ma fatakum fa'tim, apa yang terlewat sempurna. Nah, jadi saya pribadi lebih cenderung pendapat yang kedua. Ya, mengedepankan untuk mengikuti imam dalam sholat berjamaah meskipun tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ya paling tidak argumentasinya tadi, imam sudah baca. Karena saya kan sedang imam menggabungkan diri kepada jamaah, maka saya mencukupkan dengan bacaan imam. Toh nanti kita kalau misalnya ketinggalan 1 rakaat tetap membaca Al-Fatihah kembali. Nah, seperti itu. Ya kalau Ustaz, saya terlambat datang ruku imam, saya tunggu berdirinya baru bersalin. Kalau kita tunggu berdiri imam berarti tidak dapat ya 1 rakaat. Ya kami memang ketinggalan. Ada orang begini. Kalau ruku mungkin tidak, mungkin sujud. Nah, imam sudah sujud. Tunggu berdiri. Ya. Tanggung sama tonji. Ya, sama tonji 1 rakaat ini. Ya, kita kan mikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya anjuran dari Nabi, apa yang didapat di dalam posisi imam kita disunahkan untuk langsung. Itu anjuran Nabi. Ya. Meskipun aturan fikih mengatakan orang itu ya kalau ikut sujud ya berarti terhitung sudah tidak dapat 1 rakaat. Logika kita sama sih. Kalau saya dapat 1 rakaat saya ganti sekalian sudah berdiri sekalian. Nah, ini memang pikiran kita malas itu. Padahal yang sunnah itu apa? Langsung ikut. Itu yang sunnah. Ya, bukan menunggu. Ada juga orang Sudah iktidal. Imam sudah iktidal. Berarti kan kita dapat 1 rakaat. Karena itu mendapat 1 rakaat adalah ketika kita dapat ruku. Imam sudah sami Allahu liman hamidah. Kita mikir, dapat 1 rakaat. Sudah tunggu saja. Nah, itu salah itu. Ya, masa menunggu lama sekali itu sampai mau berdiri lagi. Langsung sujud, langsung digerakkan imam. Itu yang sunnah. Sunnahnya apa? Ikuti langsung gerakannya. Jangan menunggu. Ya kecuali memang imam sudah sujud kedua, yang menunggu sejenak oke lah kalau memang
menunggu seperti itu. Tapi kalau menunggu imam baru tidak, nanti belum bisa berdiri lagi. Wah, itu lama. Keterlaluan juga. Masih bisa terima telepon lagi. Allah. Sekian itu tadi. Ada ini dulu pertanyaan? Apa itu? Gimana Bu? Langsung. Oh lanjut. Masih ada Bapak? Oh iya boleh silakan Bu. Waalaikumsalam. Itu Bu? Ya. Bagaimana pertama imam yang memang kurang sah tadi, ada risikonya tadi ya. Karena kalau imam bacaan tidak baik, tidak sesuai dengan standar menjadi imam, itu berpengaruh pada makmumnya. Nah, ini yang berrepot, makanya memang harus kita mengangkat imam itu yang aqra'ul Qur'anan, aqra'ul fiqhan. Ya. Jangan hanya akbarul sinnan. Kadang beberapa tempat yang paling tua disuruh jadi imam, bukan hanya standar baca, padahal akbarul sinnan yang paling tua itu kriteria terakhir. Nah, jadi yang pertama kali itu sebagian ulama bilang yang paling baik bacaan. Ya, itu yang pertama. Tapi sebagian lain bilang tidak cukup hanya bacaan, yang paling paham tentang fikih. Itu yang pertama dahulu. Baru setelah itu aqra'uhum Qur'anan. Kalau ada dua imam sama-sama bagus bacaannya, nah baru dilihat akbaruhum sinnan, siapa yang paling tua. Nah, jadi yang lebih tua ini maju. Kalau sama juga usianya, maka lihat siapa yang paling yang sudah nikah. Ya ada itu dibahas ulama. Misalnya satu jomblo, satu belum nikah, maka yang paling didahulukan adalah yang sudah menikah. Kalau sama-sama sudah menikah, maka sebagian lagi yang didahulukan dilihat berapa istrinya. Betul, saya coba contoh ya. Jadi ada ibaratnya. Nah, kalau misalnya ada imam istri, imam istri dua, karena lebih pantas memimpin. Sama-sama doanya. Tapi standar ideal pertama adalah yang paling paham fikih dan paling bagus bacaan. Ya, kalau memang tren kita akhirnya yang paling bagus bacaan, kadang mengabaikan yang tentang paham fikih. Padahal imam itu harus paham fikih sholat. Jangan sampai dia kemudian meninggalkan rukun, tidak terpenuhi syarat, karena itu dia jadi dan mempengaruhi udah makmum. Kami repot. Karena kita standarnya bacaan bagus. Nah, bukan bacaan tajwidnya, nadanya bagus. Karena yang menilai orang-orang awam, nggak paham. Kadang kita tidak semua orang yang nadanya bagus, tajwidnya bagus. Padahal yang betul itu adalah tajwidnya yang bagus, meskipun nadanya datar. Semua qurra hari ulama-ulama ahli qiraah tidak ada yang nadanya terlalu mendayu-dayu. Saya seperti Syekh Ali Tontowi atau Syekh yang lain, masyayikh qurra itu bacaannya itu biasa. Tapi mereka adalah rujukan ahli qiraah di dunia. Semua sanad qiraah mereka. Jadi bacaan mereka itu tidak ada yang keseleo kanan keseleo kiri, cengkok ini enggak. Biasa. Karena memang bahkan di Masjidil Haram itu imam yang paling tua ya, Syekh Ali namanya, Syekh Ali Al-Hudayfi.
itu Imam Masjidil Haram yang paling tua, senior, itu bacanya nggak ada banyak lagunya, biasa aja, bacaan orang tua. Tapi beliau adalah orang yang paling fasih bacaan. Jadi pengurus kalau mencari imam atau siapapun kita mencari imam, bukan standar nada, bukan standar nada, standar bacaan itu maksudnya standar tajwid. Kan kita kan, wah bagus mantap nih lagunya, lagunya bukan tajwidnya Pak, bukan lagunya. Meskipun lagunya biasa, itu yang terpenting. Ya, lagu bonus tambahan, bukan yang utama. Lagu bonus. Ya. Kemudian yang kedua, tadi harus paham fikih, ini standar yang kedua. Terus bagaimana kalau kita mendapatkan imam yang tidak seperti itu? Bagaimana salat kita? Bagaimana kita? Pertama, tadi ya, ada anjuran untuk infisal, untuk memisahkan diri. Tapi ini bukan untuk semua orang. Ini untuk bagi makmum yang punya standar, memang standar bacaannya di atas imam. Nah, jadi tidak semua. Jadi kalau kenapa konsekuensi dia sholat bermakmum dengan imam yang tidak fasih, yang tidak qori, sedangkan dia qori, ya ahli tajwid, maka nanti konsekuensinya adalah sholat dia tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i. Sekali lagi ini menurut mazhab Syafi'i. Meskipun menurut mazhab lain nanti ada yang sah. Nah kita ini termasuk yang dalam hal ini tidak ikut dalam mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i agak berat dalam hal ini. Jadi kalau misalnya dapat imam yang tidak terlalu baik, bacaannya tidak terlalu fasih, tetap sholat di belakang, tetap sah. Ya, meskipun misalnya tapi saya tidak cocok, tidak nyaman terasa. Itulah kata Nabi, jika mendapati imam pemimpin yang tidak baik, kurang cakap, sabar. Nah, jadi makmum juga harus sabar mendapati imam yang kurang cakap. Nah, meskipun tidak nyaman, jadi diperintahkan untuk sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita di tempat-tempat umum, ya kemudian kita tidak tahu ini imamnya siapa dari mana. Ya, misalnya yang pergi ke CPI, masuk sholat maghrib. Ya, kalau di CPI kan sudah ada masjid sekarang dari imam. Atau di tempat-tempat umum lah, tempat yang kita tidak tahu, yang imamnya itu baku lorong. Kita bilang, kita ada yang pakai baju koko, pakai baju koko. Padahal dia cuma pakai baju koko saja, ya. Tidak bisa juga baca Quran. Karena cuma pakai baju koko, didorong. Nah ini bagi celana jin, jangan didorong. Terus bagaimana ini? Nah ini dia, kita harus tahu diri. Ya. Kalau memang tidak layak maju ke depan, jangan maju. Nah ini harus tahu diri, ilmu tahu. Ya. Tapi kalau memang pantas maju, ya maju. Kalau saya pribadi, ketika berada di tempat umum seperti itu, ya. Kalau misalnya tidak ada yang tidak ada imam, tidak ada yang maju kan? Kayak saya berhusnuzan dengan diri saya, kayak saya yang maju. Saya maju langsung. Tanpa didorong, ya, tanpa didorong. Karena saya merasa saja. Daripada saya beresiko, saya jadi makmum nanti yang imam ini karyawan KFC yang saya tidak tahu ini bagaimana statusnya misalnya. Saya beresiko, mendingan saya ikut. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi kalau kita sebagai makmum pertama sabar, kalau memang ada imam yang kurang selera, ya. Tapi kalau memang imam yang fatal tadi, maka ini kita perlu mempertimbangkan untuk infisal tadi ya, infisal. Meskipun ini dalam mazhab Syafi'i, bukan dari mazhab ini. Terus apakah perlu kita mengoreksi imam yang fatal? Misalnya di satu tempat kita jadi makmum, imamnya parah sekali bacanya, parah sekali, maka kita wajib memisahkan diri. Wajib memisahkan diri. Ya, karena percuma dipaksakan, nanti status sholatnya tidak sah. Maka lebih baik kita sholat sendiri. Ya, daripada berjamaah dengan imam yang seperti ini. Ini resiko sholat di tempat umum yang imamnya dari tidak jelas. Jadi asal dorong, modal baju koko, dorong. Maka wajib memisahkan diri. Misalnya kita dengar bacanya, wah parah sekali. Kalau Fatihahnya kemana-mana, ya artinya panjang pendek nggak ada yang betul. Maka kita wajib memisahkan diri. Karena resiko sholat kita tidak sah. Al-Fatihahnya tidak. Wallahu a'lam. Seperti itu Bu. Cukup? Ya. Cukup ya? Cukup. Ini kita rukun selanjutnya kita